When I find myself in time this trouble, Mother Mary come to me. Lagu siapa ya? Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Itu dia The Beatles. Bayangkan dunia musik tanpa The Beatles, tanpa Hey Jude, atau tanpa Let It Be yang tadi dinyanyikan. Karena mereka hampir memakai nama yang sama sekali berbeda. Akan kita bahas di video kita kali ini. Sik. Sebelum jadi legenda musik dunia, The Beatles hanyalah sekumpulan anak muda yang bahkan belum tahu mau dipanggil apa. Liverpool tahun 1950. Tidak ada stadion, tidak ada screaming fans, tidak ada kontrak jutaan dolar. Yang ada hanya alat musik murahan, kemudian rambut berantakan, dan mimpi yang masih samar. Awalnya band ini bukan bernama The Beatles. Nama pertama mereka adalah The Quarrymen. The Quarry dan Men. Men itu jamak untuk man. Quarry ini ya batu kuari kalau bahasa Indonesia. Batu kali yang dikumpulkan untuk bahan bangunan. Nama yang ya jujur aja ya, lebih cocok untuk tim pekerja tambang atau tukang batu daripada nama band yang bisa mengubah dunia musik secara global atau dunia. Tapi di fase ini nama memang belum penting. Mereka hanya ingin main, mereka hanya ingin didengar. Masalahnya apa? Nama merupakan kesan pertama. Dan kesan pertama mereka belum menjual. Di industri kreatif, brand adalah segalanya. Dan di saat itu brand mereka ya rapuh. Yang jarang orang tahu, The Beatles hampir mengganti nama bukan karena tren, tapi karena konflik ego member band atau anggota band dan pencarian jati diri. Masuk ke fase Hamburg, Jerman. Mereka tampil malam demi malam, bermain berjam-jam, lelah, keras, dan mentah. Nama band pun berubah lagi. Mereka sempat menggunakan nama band Johnny and the Moondogs, kemudian The Silver Beatles, bahkan pernah memakai nama Long John dan The Silver Beatles. Bayangkan ini, band yang nantinya atau kelak menjadi simbol konsistensi dan legasi justru lahir dari ketidakpastian identitas. Kenapa ini terjadi? Karena secara psikologis, anak muda yang kreatif sering berada di fase identity diffusion. Ya, itu merupakan istilah ilmiah di mana kondisi seseorang belum yakin akan jati dirinya, tapi tahu atau ada keinginan ia ingin berarti bagi orang lain. Dan disinilah twist ilmiahnya. Otak manusia mencari validasi eksternal terlebih dahulu sebelum kepercayaan diri internal terbentuk. Mereka ingin sebuah nama yang terdengarnya keren, terdengar modern, dan terdengar laku untuk dijual. Kemudian masuklah Paul McCartney dengan permainan kata-katanya. Beatles, kalau dalam bahasa Indonesia artinya mungkin kumbang ya. Dipengaruhi oleh nama Buddy Holly dan The Crickets, jangkrik. Ditambah sentuhan beat dari musik beat, lahirlah The Beatles. Nama yang sederhana, mudah diingat, dan secara branding jenius. Ini bukan kebetulan, ini adalah strategi positioning meski mereka belum sadar pada saat itu. Sekarang bayangkan suatu hal, apa jadinya kalau mereka tidak memilih nama band The Beatles? Apakah nama sebelumnya Johnny and the Moondogs bisa menaklukkan Amerika? Apakah The Silver Beatles bisa menjadi simbol revolusi budaya? Kemungkinan besar tidak terlalu ya. Karena nama The Beatles fleksibel secara marketing, mudah diingat lintas budaya, dan kuat secara fonetik. Dalam ilmu branding modern mungkin ini disebut high memorability and emotional neutrality. Nama yang bisa diisi makna oleh karya, bukan dibatasi oleh nama. Dan kita bisa melihat dampaknya, album terjual ratusan juta kopi, mengubah arah musik pop dan rock.
menjadi aset intelektual bernilai miliaran dolar. Tanpa mereka sadari, keputusan kecil tentang nama menghasilkan dampak ekonomi, budaya, dan industri global. Ini bukan hanya cerita tentang musik, ini cerita tentang personal branding, creative identity, dan bagaimana keputusan kecil bisa mengubah sejarah. Pelajaran mahal bagi siapapun yang bekerja di industri kreatif, media, teknologi, atau bisnis digital. Mungkin teman-teman sekarang berpikir, jika The Beatles saja, band terbesar sepanjang sejarah, pernah ragu dengan identitas mereka, apa yang membuat kita merasa gagal? Hanya karena hari ini belum yakin dengan arah kita. Mungkin bukan soal siapa kita hari ini, tapi soal keputusan kecil yang kita ambil dan pertahankan. Kalau menurut teman-teman, nama apa yang paling aneh dalam sejarah perjalanan The Beatles? Atau band legendaris mana lagi yang menurut teman-teman hampir gagal dalam perjalanannya sebelum sukses? Silahkan tulis di kolom komentar. Mungkin bisa menjadi pertimbangan untuk ulasan di video berikutnya. Dan ingat satu hal, legenda tidak lahir dari nama yang sempurna, tapi dari keputusan kecil yang tidak pernah menyerah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.